Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Kali ini kita akan membahas tentang Dewan Perancangan Nasional pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum memasuki materi kita pada pagi hari ini, Bapak ingin sedikit memberikan informasi bahwasanya Gedung Merdeka yang saat ini kita kenal merupakan tempat kegiatan Dewan Perancangan Nasional pada saat itu. Baiklah, kita sekarang memasuki ke dalam pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu latar belakang dibentuknya Dewan Perancangan Nasional. Kebijakan untuk membentuk Dewan Perancangan Nasional dilatar belakangi oleh adanya permasalahan ekonomi dan keuangan negara pada masa demokrasi terpimpin yang disebabkan oleh kekacauan keadaan politik sebelum tahun 1958 atau pada masa demokrasi liberal. Salah satu indikator kekacauan pada masa itu adalah inflasi, yang akhirnya kesejahteraan rakyat pada masa demokrasi terpimpin mengalami kemerosotan. Salah satu langkah yang diambil Presiden Soekarno untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan keuangan negara di bawah Kabinet Karya, maka dibentuklah Dewan Perancangan Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Tujuan dibentuknya Dewan Perancangan Nasional yaitu untuk menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional, sekaligus menilai pelaksanaan dalam upaya mempercepat pembangunan nasional. Sedangkan tugas dari Dewan Perancangan Nasional yaitu untuk menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Selain itu, Depernas juga memiliki tugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Program kerja Dewan Perancangan Nasional yaitu Dewan Perancangan Nasional memiliki program kerja yang disusun dalam Program Pembangunan Nasional yang diberi nama dengan Pembangunan Semesta Berencana atau yang sering disebut dengan Tripola, dengan mempertimbangkan faktor dan waktu pelaksanaan pembangunan. Dalam pola pembangunan semesta berencana, ini terdiri dari 3 pola, yaitu yang pertama, pola proyek pembangunan, yang kedua, pola penjelasan pembangunan, yang ketiga, pola pembiayaan pembangunan. Pola proyek pembangunan semesta berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961 sampai 1969. Proyek ini disingkat dengan nama PENAS BD. Namun, dalam pelaksanaannya, PENAS BD mengalami kegagalan. Adapun faktor yang membuat PENAS BD mengalami kegagalan yaitu survei lapangan yang kurang optimal dan pemerintah mengeluarkan banyak dana untuk pembebasan Irian Barat dan konfrontasi terhadap Malaysia. Berakhirnya Dewan Perancangan Nasional. Latar belakang digantinya Dewan Perancangan Nasional dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bapernas karena Depernas dirasa belum mampu dalam menangani masalah pembangunan, terutama mengenai perancangan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana, sehingga tidak dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Sehingga pada tahun 1963, Depernas resmi diganti dengan Bapernas atau Badan Perancangan Pembangunan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Adapun tugas Bapernas adalah yang pertama,
menyusun rancangan jangka panjang dan rancangan tahunan baik nasional maupun daerah. Yang kedua, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menyiapkan serta menilai hasil kerja Mendetaris untuk MPR. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang Dewan Perancangan Nasional pada masa demokrasi terpimpin. Apabila Anda semua ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.